Jadi aku mau cerita tentang kisah awal mula adanya kuntilanak di gedung C. Kuntilanak gedung C ini bernama Sela. Dia selalu menampakkan dirinya saat malam tiba dan dia sangat suka duduk di pohon yang berada di dekat gazebo gedung tersebut. Cerita ini bermula pada tahun 1995. Pada saat itu, masih sedikit orang yang menempuh pendidikan tinggi. Tak terbayangkan bagi Sela waktu itu. Dia dapat masuk universitas. Sela yang pada saat itu memang dikenal cerdas, namun dia sangatlah pendiam. Bagi orang tuanya yang berpekerjaan sebagai petani saat itu, Sela adalah salah satu kebanggaan di keluarganya. Sama seperti orang-orang lainnya, Sela pun pernah jatuh cinta. Dia jatuh cinta pada kakak tingkat yang bernama Riko. Sela yang memiliki paras menawan memang terkadang diperebutkan oleh teman laki-lakinya untuk menjadi pacar. Tapi, entah apa yang dipikirkan Sela waktu itu, ia benar-benar menyukai Riko. Cowok hits di kampus yang terkenal manis dan kaya raya. Tapi, Sela tak berani mengungkapkan perasaannya. Tak menyangka, pada 7 April 1996, Riko menyatakan cintanya kepada Sela tepat di gazebo gedung C. Dengan iringan sorakan teman-temannya. Pipi Sela pun memerah, menandakan ia sangat malu. Dan tak disangka, Sela pun menjawab bahwa ia menerima Riko sebagai pacarnya. Hari demi hari pun dilalui. Sela yang waktu itu sangatlah pendiam, menjadi cerewet dan protektif terhadap Riko. Waktu itu, Riko pun semakin risih dengan sikap Sela yang semakin hari semakin berubah. Seolah-olah ia tak mau Riko berpaling kepada siapapun. Pertengkaran antara Sela dan Riko pun semakin sering. Riko yang waktu itu sangat hits di kampusnya memang disukai banyak wanita. Ditambah senyumnya yang sangat menawan, membuat siapapun wanita yang melihatnya pun terpana. Hingga sahabat Riko pun yang bernama Dila pun memendam rasa. Ya, Riko memang sangatlah dekat dengan Dila. Karena memang sedari kecil mereka bersama. Sela yang masih jadi pacar Riko pun menaruh dendam dan cemburu kepada Dila. Karena Riko yang selalu memihak pada Dila. Sela memang sangatlah mencintai Riko. Bahkan ia mampu mempertaruhkan nyawanya untuk Riko. Sela yang semakin pemarah, pencemburu, dan sok ngatur setiap kegiatan Riko pun membuat Riko semakin risih. Riko merasa bahwa dirinya tidak bebas dalam melakukan sesuatu. Berbeda dengan Dila yang selalu mensupport semua kegiatan yang Riko inginkan. Riko pun akhirnya memutuskan Sela. Sela yang pada saat itu tak terima pun langsung mendatangi Dila dan langsung menganiayanya. Sela menjabak rambut Dila hingga memukulnya berkali-kali. Sela sangat marah waktu itu. Beberapa hari kemudian, Riko pun mengetahui perbuatan Sela yang semena-mena pada Dila. Riko pun langsung marah dan dia mengajak Sela bertemu di gazebo gedung C.
Riko yang pada waktu itu tak bisa menahan amarahnya pun menampar Sheila dan memakinya di depan teman-temannya. Pertengkaran mereka pun menjadi trending topik di kampus waktu itu. Tahun 1997, tepat tanggal 1 Januari, Riko pun menyatakan perasaannya ke Dila. Sheila yang waktu itu masih menaruh dendam pada Dila dan Riko, akhirnya ia memutuskan jadian dengan Aryo. Aryo, dia mahasiswa yang dikenal sangatlah tak tahu etika dan suka berbuat semena-mena. Sheila pun memerintahkan Aryo untuk menghabisi Riko. Namun, ada syarat yang harus Sheila lakukan. Syarat yang benar-benar tak sepantasnya. Aryo yang waktu itu mendengar Sheila menolak permintaannya pun akhirnya memperkosa Sheila di kebun tak jauh dari kampus. Sheila yang waktu itu depresi pun akhirnya memutuskan untuk gantung diri di pohon kampus gedung C. Aryo pun akhirnya ditangkap polisi atas perbuatannya. Dan berbeda dengan Riko dan Dila. Selepas lulus dari universitas tersebut, mereka menikah dan pindah ke luar negeri. Sheila pun sekarang menjadi sosok kuntilanak penunggu gedung C. Menunggu cintanya datang. Cinta Riko yang dulu pernah ia rasakan. Kuntilanak Sheila ini selalu menangis dan mengganggu mahasiswa di kampus itu. Terlebih ketika malam datang dan masih ada kegiatan di kampus. Sheila tak segan-segan untuk menampakkan dirinya sambil menangis dan berteriak. Hingga saat ini, kuntilanak Sheila masih menunggu di pohon gedung C. Segala penderitaannya dia lalui sendiri. Rasa kesalnya yang tak mampu terbendung menjerumuskannya pada tindakan yang justru merugikannya. Kuntilanak itu masih menangis, berteriak histeris, dan selalu duduk di atas pohon rindang gedung itu. Kisah Sheila ini patutnya kita jadikan pelajaran. Segala sesuatu yang telah kita dapatkan haruslah dilandasi dengan rasa rendah hati dan jangan pernah sedikit pun menyimpan dendam dan amarah.